Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Patepang deui sareng Bapak, bertemu kembali dengan Pak Adnan dalam pembelajaran bahasa Sunda. Saacan urang diajar, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Dina danget ieu, pada pertemuan kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai aksara Sunda. Aksara Sunda nyaeta sistem ortografi nu dipake ti abad ke-14 dugi ka abad 18 dina nuliskeun aksara jeung sistem peraksaraan. Aksara Sunda ini adalah hasil dari masyarakat Sunda untuk menuliskan tulisan bahasa Sunda yang berlaku dari abad ke-14 sampai abad 18. Aksara Sunda ngawangko 4 hal. Aksara Sunda ini terdiri dari 4 aksara. Anu kahiji nyaeta aksara suara atau aksara vokal. Anu kadua nyaeta aksara ngalagena atau aksara konsonan. Anu katilu nyaeta rarangken atau vokalisasi. Dan yang keempat nyaeta angka. Yang pertama ada aksara suara atau huruf vokal. Nyaeta yaitu ada a, i, u, e, dan o. Selanjutnya aya aksara ngalagena atau huruf konsonan yang terdiri dari ka, ga, nga, ca, ja, nya, ta, da, na, pa, ba, ma, ya, ra, la, wa, sa, ha. Oke, mangga dicatat. Silahkan dicatat ya. Nah, salajengna aya aksara ngalagena sarepan. Aksara ngalagena sarepan adalah huruf konsonan yang diserap dari huruf atau bahasa asing. Yang pertama ada fa, ada ka, ada fa memakai fi, ada sya, dan ada za. Selanjutnya ada rarangken atau vokalisasi. Tah, anu kahiji yang pertama ini adalah rarangken anu ditulis di luhur atau di atas. Aya panghulu berfungsi mengubah vokal aksara dasar A menjadi I. Kita ambil contoh, itu ada huruf K ditambah rarangken yang tulisan kecil di atas itu menjadi ki. Selanjutnya ada pamepet. Pamepet teh merubah bunyi vokal dasar A menjadi ya, bukan e. Contoh K jadi ke. Salajengna aya paneuleung. Paneuleung ini adalah fungsinya mengubah bunyi vokal A menjadi e. Tah, contoh K jadi ke. Selanjutnya ada panglayar. Panglayar ini menambahkan huruf R, ya, nambahan huruf R pada akhir aksara dasar. Contohnya tadi K jadi kar. Selanjutnya aya panyecek. Panyecek ini fungsina nambah konsonan eng, ya, menambah konsonan eng pada akhir aksara. Dari K menjadi kang, ya, tandanya bulat. Atos tadi di luhur, ayeuna aya rarangken anu ditulis di handap. Tadi kan kita sudah bahas yang di atas, sekarang kita bahas rarangken atau vokalisasi yang di bawah. Ada panyuku yang merubah fungsi vokal A menjadi U. Contoh dari K menjadi ku, ya. Tulisannya seperti 7 di bawah. Selanjutnya ya panyakra nu fungsina nambah bunyi ra di tengah-tengahnya. Contoh tina K, ya, contohnya dari K menjadi kra. Dan yang ketiga ada panyiku. Panyiku ieu teh fungsina naon? Fungsina menambahkan aksara atau sora la, ya. Fungsi dari panyiku ini menambahkan huruf la atau suara la pada aksara. Contoh dari K menjadi kla. Dan yang terakhir rarangken anu ditulis sajajar. Kahiji aya paneleng, anu gunana pikeun ngubah sora A jadi sora E, nya. Contoh, ini mah E, ya, bukan E seperti tadi. Contohnya K menjadi K. Salajengna aya panolong, fungsina ngubah bunyi vokal dasar A jadi O, tina K jadi ko, terus pamingkal nambahkeun bunyi ya, ya. Jadi fungsinya menambah huruf ya atau bunyi ya, dari K menjadi kia. Dan yang keempat pangwisad, fungsina nambah konsonan H di akhir. Contoh dari K menjadi K. Dan yang kelima ada pamaeh, fungsinya itu untuk menghilangkan bunyi vokal atau ngalengitkeun sora. Nah, dari K menjadi ak, ya, atau misalnya ma jadi em. Salajengna aya angka, ya. Selanjutnya ada angka. Jadi penulisan angka itu seperti kieu. Penulisan angka seperti ini, ya, dari angka 1 sampai 9 dan 0. Untuk penulisan dalam kalimat seperti ini. 1 Juni 2021. Nah, angkanya itu dikasih garis atau sekat. Angka 1 Juni
disekat lagi 2021-nya ya, dikasih garis. Ayo orang diajar menulis aksara Sunda. Sekarang kita coba menulis aksara Sunda dengan menerapkan rarangken atau vokalisasinya. Yang pertama, kecap sakola atau sekolah, berasal dari suku kata sakala. Dina aksara Sunda seperti kia tulisannya ya, dalam aksara Sunda seperti ini tulisannya. Supaya jadi sakola, ka ini dirubah menggunakan vokalisasi panolong menjadi ko. Nah, seperti ini, sakola. Oke, lanjut. Kecap putra atau kata putra. Putra asalnya tina dua suku kata nyata pa jeung ta. Dina aksara Sunda seperti kieu pa ta, supaya jadi putra pa na dirubah vokalna jadi pu menggunakan panyuku ya. Pa nya dirubah menggunakan vokalisasi panyuku menjadi pu, dan pa nya jadi tra memakai panyakra atau menjadi putra. Jadi penulisan aksara Sundana seperti kieu. Oke, selanjutnya aya kalimah nu rada panjang ya. Kalimah yang lumayan panjang. Andi nuju kalapang. Artinya Andi sedang ke lapangan. Suku katana aya a, nada, naja, kalapa ya, atau konsonanna. Nah, seperti ini. Supaya menjadi Andi nuju kalapang, aya sababaraha nu kudu diubah. Ada beberapa yang harus diubah. Yang pertama, na-nya dikasih pamae ya, atau dimatikan nadanya. Da-nya diberi vokalisasi panghulu supaya menjadi di. Lalu nuju ya, dari naja diberi vokalisasi panyuku nuju, dan lapa supaya jadi eng ditambahkan vokalisasi panyecek. Di penulisannya seperti itu, Andi nuju kalapang. Oke, selanjutnya aya budi budak anu rajin ya, budi bada ya, badaka anak rajana. Nah, supaya jadi budi budak anu rajin nu dirubah nyata bakna make vokalisasi panyuku jadi bu, dakna jadi di menggunakan vokalisasi panghulu. Badaka bu ya, seperti tadi menggunakan panyuku bu, da-nya tetap, ka-nya dihilangkan, a-nya menggunakan pamaeh. Ana anu ya, anu nu-nya, na-nya itu dirubah menjadi panyuku anu, dan rajana supaya menjadi rajin, ra-nya tetap, ja-nya menjadi panghulu, ja menjadi ji, dan n na-nya itu dirubah menjadi pamaeh, jadi dimatikan suara vokalnya seperti ini. Nah, budi budak anu rajin. Oke, seperti itu. Aya soal kanggo hidup, mangga di stop videona dikerjakan. Ada soal untuk kalian, silahkan di stop videonya dan dikerjakan. Kumaha barudak tos kahartos naon aksara Sunda jeung kumaha cara penulisanna? Bagaimana anak-anak? Apa sudah mengerti apa itu aksara Sunda dan cara menuliskannya? Lamun tos paham, mangga kerjakan pancen nu ku Bapak tos disayogikeun. Kalau sudah paham, silahkan kerjakan tugas yang sudah Bapak berikan di berikut ini. Sakitu nu kapihatur, mugia manfaat. Sekian dari Bapak, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa menerapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.